teman-teman. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menyajikan konten-konten bermanfaat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang seringkali menjadi tantangan dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Ya, kita akan membahas mengapa seringkali sulit bagi kita untuk menolak permintaan orang lain. Jadi, pastikan Anda tetap duduk manis dan simak pembahasan kita kali ini. Sebelum itu, bantu kami dengan cara aktifkan tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan informasi berharga lainnya. Seringkali, kita merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain. Nah, ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada kita, tapi pada banyak orang. Akibatnya, kita selalu merasa bahwa orang lain memiliki prioritas yang lebih penting dari diri kita sendiri. Tentu, ada banyak alasan kenapa kita selalu kesulitan mengatakan tidak. Karena itu, mari kita bahas dan identifikasi supaya kita bisa tidak selalu merasa seperti itu. 1. Takut mengecewakan orang lain. Rasa takut mengecewakan orang lain adalah salah satu faktor utama. Kita ingin dilihat baik dan ramah oleh orang lain, sehingga menolak permintaan bisa membuat kita merasa seperti kita sedang mengecewakan mereka. 2. Rasa khawatir dianggap egois. Ada juga rasa khawatir bahwa menolak permintaan akan membuat kita terlihat egois atau kurang peduli. Sehingga, kita terkadang mengorbankan waktu dan energi kita hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Apalagi, terkadang muncul perasaan bahwa karena kita tidak memberikan jawaban, ya, kepada mereka, kita dianggap tidak peduli kepada mereka. Bahkan, perkataan-perkataan seperti itu mungkin saja memberikan rasa penyesalan kepada kita. Alasan klasik ini akan selalu menghantui kita bahkan dalam jangka waktu yang lama. 3. Tekanan sosial. Tekanan sosial turut berperan. Mungkin kita merasa tidak nyaman jika menjadi pengecualian atau berbeda dengan menolak, sehingga kita cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Seringkali perkataan orang lain seperti ini justru membuat kita semakin dalam tekanan. Tidak jarang juga memprioritaskan orang malah menjadi sebuah keharusan yang bahkan bisa merugikan kita sendiri. Mengapa penting menolak dengan bijak? Sekarang, mari kita bahas mengapa sebenarnya penting untuk belajar menolak dengan bijak dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Jangan sampai selalu memprioritaskan orang lain justru malah memberikan beban kepada kita sendiri. 1. Menjaga kesehatan mental. Jika terlalu sering menolak diri sendiri untuk memenuhi harapan orang lain, ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Perasaan terjebak dan kelelahan dapat muncul sehingga memicu masalah mental lainnya muncul. Kamu tidak ingin bukan jika hal itu terjadi? 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan belajar menolak secara bijak, kita dapat fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting dan memprioritaskan waktu kita. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Alasannya sederhana, kita bisa fokus pada apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita jalankan, dan apa yang akan kita lakukan. 3. Membangun batasan yang sehat. Menolak permintaan tidak berarti kita tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah cara untuk membangun batasan yang sehat dan memastikan kita juga memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan pribadi kita. Ingat, kepentingan orang lain bukan kewajiban kita untuk membantunya. Kalau perlu, cobalah untuk melihat permintaan orang lain itu bisa memberikan keuntungan bagimu atau tidak. Bagian 3, cara mengatasi kesulitan menolak permintaan. Sekarang, kita sudah memahami mengapa sulit menolak dan mengapa penting untuk melakukannya. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi kesulitan tersebut?
Apakah hal ini bisa kita hindari? Nah, inilah beberapa cara yang mungkin bisa membantumu. 1. Belajar mengatakan tidak dengan tegas. Penting untuk belajar mengatakan tidak dengan tegas tanpa perlu memberikan alasan yang rumit. Kita tidak perlu merasa wajib untuk selalu memberikan penjelasan mendalam. Ingat, mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Kamu juga harus ingat bahwa penjelasanmu tidak selalu mereka terima. 2. Atur prioritas dan batasi kewajiban. Aturlah prioritas kita dan kenali batasan kita. Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang waktu dan energi kita, kita dapat lebih mudah menolak permintaan yang melebihi kemampuan kita. Jangan biasakan saat kita belum menyelesaikan urusan kita sendiri, tapi malah memprioritaskan orang lain. 3. Komunikasi terbuka. Berbicaralah secara terbuka dengan orang lain. Jelaskan dengan baik jika kita memiliki keterbatasan atau tugas lain yang perlu diselesaikan. Komunikasi yang jujur dapat membantu orang lain memahami posisi kita. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik akan menyelamatkanmu dari tekanan sosial. Jadi, teman-teman, mengapa sulit menolak permintaan orang lain adalah hal yang umum, tapi dengan praktek dan kesadaran diri, kita dapat mengatasi hal itu. Ingatlah bahwa menempatkan diri sendiri sebagai prioritas juga penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.